الذي خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa bersama-sama dan kita bisa insyaallah kita belajar bersama. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Kita buka dulu. Mari kita buka kajian malam ini dengan bersama membaca doa pembuka. Semoga baik anak-anak sekalian, kita tidak boleh memutus pelajaran karena pelajaran yang sudah kita sampaikan harus sampai tuntas terlebih dahulu. Makanya kemudian kita mengambil lagi, masuk lagi ke dalam surat apa? Al-Furqan. Kita mengambil ayat berapa? Ayat 63 sampai dengan ayat 70. Ini Al-Furqan itu berapa ayat? 77. Suratnya nomor. Nah, ini penting ya. Jadi jumlah ayatnya berapa, surat nomor berapa gitu. Nah, baru kemudian kita mempelajari ayat sekian bunyinya apa gitu ya. Bunyinya apa dan kemudian penguasaan. Nah, karena menguasai adalah yang terpenting. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, artinya bingung, tidak bisa mengartikan apalagi tujuan maksud dari ayat tersebut. Maka kita melihat sekarang ayat 63 kembali. Kemarin kan sudah ada apa? Anak sudah menuliskan tentang kriteria orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat berapa poin? 8. Ada berapa? 10. Berapa lagi? 11. Ada berapa lagi? 11. Berapa lagi? Itu. Siapa yang nggak dapat sama sekali? Baru garap maksudnya. Ya. Coba Rian bacakan Rian. Kamu berapa Rian? 10. Ya baca. Nomor 1 apa 2? Kriteria orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, orang-orang yang tidak sombong dan rendah hati. Ayat 63. Yang nomor 2, selalu berbicara yang baik. Ayat 63. Yang ketiga, selalu mengerjakan salat tahajud. 64. Ayat 64. Yang keempat, berdoa supaya dijauhkan dari neraka jahanam. Ayat 65. Yang kelima, tidak berlebihan dalam berinfak. Ayat 67. Yang keenam, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 68. Yang ketujuh, tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah. Ayat 68. Yang ke-8, tidak melakukan zina. Ayat 68. Yang ke-9, orang-orang yang bertaubat dan beriman. Ayat 70. Dan yang ke-10, orang-orang yang selalu mengerjakan kebajikan. Ayat 70. Ya 70. Kalau yang dapat 11 siapa tadi?
Coba 11 poin, coba nomor 11 apa? Oh, orang yang bertobat dan beriman. Oh, pemisahannya di situ. Itu paling tidak dapatnya 10 paling tidak emang. Yaitu aflahul azab yaumul qiyamah wa yatubimuna illa man taba, kecuali orang yang beriman wa amila amalan salihan dan melakukan perbuatan yang saleh. Itu sampai di situ. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kita mendalami ayat satu persatu ini. Itu karena agar kita tidak sekedar mengikuti pelajaran, tetapi kita mendapatkan ilmunya. Dan untuk mendapatkan ilmu pasti modal pertama apa? Untuk mendapatkan ilmu modal pertama apa? Rekoso. Apa-apa kita untuk mendapat sesuatu mesti rekoso, ya enggak? Ya, jangankan ilmu. Wong jenengan aja nek ngemplok nasi. Rekoso dulu enggak? Rekoso dulu baru dilek. Gitu. Ngomong. Gitu. Ya, aja baru ngobrol lupat itu. Nah, baru setelah itu ditelan. Gitu. Ya, telan pun juga nelen rekoso enggak? Ya ana rekasane karena hanya sudah terbiasa di rekoso. Dan makanya kadang-kadang ada orang yang kloloden kan mergane karena sudah saking terbiasanya ada kecelakaan gitu. Nggih. Kloloden gitu. Kloloden baru sampai di sini. Baik, yuk kita urut dulu. Nanti ini kita banyak yang belum menyelesaikan. Gini aja ya. Biar saya yakin tentrem itu nanti itu yang kamu dapatkan dikutip di sebuah kertas, dikutip lagi kalau jangan sampai itu loh ya, dikutip lagi kan yang 10 poin kan enteng, kemudian kasih nama kelas itu ya, nama kelas. Nah kemudian dikumpulkan jangan kalau mendapatkan tugas jangan yang dipertamakan adalah lah berarti abot banget. Saya abot. Bismillah. Gitu. Kalau yang lain aja bisa, gitu, ya, maka kita juga harus bisa. Wong itu gampang kok. Itu kan ayat 63 mana? Oh malah terus sudah terlalu kok sakit terlalu. 63 wa ibadur rahman, kriteria orang-orang yang disayang Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang selalu serba sederhana. Ya, dua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila berbicara dengan orang-orang bodoh dia selalu selamat, artinya dia selalu santun kepada orang-orang meskipun orang itu jelek atau bodoh. Dalam hal ini salah. Bodoh dalam hal ini adalah salah. Sesuatu perbuatan yang tidak benar namanya salah. Kan? Marah itu salah atau benar? Salah. Orang sedang salah itu orang marah. Itu ya. Kita menghadapinya dengan selamat, tidak ikut marah. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, orang yang menunaikan salat tahajud. Yang keempat, orang yang selalu memohon terhindar dari api neraka. Yang kelima, orang yang berinfak dengan tidak pelit dan tidak berlebihan di tengah-tengahnya. Ini kalau adik-adik sekalian kan belum latihan infak ya. Sudah ada yang latihan infak belum? Ya mungkin ada. Kalau ada uang yuwon, ada uang ini,
kita memberi sodakoh kepada orang. Ya nggak usah banyak sodakoh, itu 1.000 rupiah itu jenenge sodakoh kok. Tergantung kemampuan. Dari mempunyai duit 50.000 sak, ana wong nyuwun, jangan berlebihan. Sing 30.000 beno. Pasan wong lunga ya, nek 20.000 yo ngedute iki. Malah gelo dhewek, jangan. Duit 50.000 ya gede-gedene nek sedekah 5.000 lah. Nggih, 10.000 aja kakean nek mung duit 50.000. Ya sedekah 2.000 cukup gitu. Tapi jangan kemudian pelit, karena pertolongan Allah itu berasal dari ketika penyebab kita menolong. Pertolongan Allah itu diantaranya sebab kenapa kita ditolong oleh Allah, karena kita suka menolong. Siapa yang tahu hadisnya? Siapa yang suka menolong maka akan ditolong oleh Allah. Hadisnya bunyinya gimana? Pernah loh saya menyebutkan ini. Siapa tahu? Gak ada yang tahu? Jangan dipikir-pikir, hadis, bukan Quran, hadis. Bunyinya? Nah, belum. Ini untuk penopang itu. Wallahu fi, nggak kepancing juga. Wallahu fi aunil abdi ma kana. Ditonton ra dhisik ora iso mlaku. Wong ditonton ya tak tonton. Malah gandul ya. Jebul sikile potel kabeh. Wallahu fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu suka menolong orang lain, suka menolong saudaranya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Ini karena kita sudah belajar ilmu, nek ana apa-apa jenengan enggak hafal ya hafalno. Tapi kan perkoso Pak, ora gelem perkoso ya ora ngerti apa-apa. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Cepat enggak? Lumayan cepat daripada orang tulisannya, gitu kan? Iya. Wallahu fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba apabila hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi kita manusia itu tidak disuruh untuk minta tolong kepada manusia. Banyak-banyaklah kalian minta tolong pada manusia. Tidak. Minta tolong itu kepada Allah dengan pendekatan, dengan beribadah. Kita meminta tolong pada Allah, nanti Allah akan menolong kita. Di dalam ayat Allah mengatakan juga yang mirip ini, yaitu apa? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Menolong agama Allah itu artinya apa? Menolong agama Allah artinya taat patuh kepada Allah. Siapa yang bisa mengusahakan spidol? Siapa ngerti ana sing duwe? Ada? Ya udah, kalau nggak ada saya yang salah, wong saya yang kelalen gopo. Ya. Spidol ini utuh, apik, ganteng, ayu ya. Ini kosong. Ya sama kan dengan orang kan juga gitu ya, gitu. Ono bocah ganteng ayu nepol ning budune ora umum. Itu ada.
pada ini sore aja ya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ini cedaya. Lihat nggak sih tulisan saya? Ya. Itu dikaitkan dengan ayat nomor berapa tadi? Dengan ayat 67 yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta atau berinfak atau belanja tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu pelit. Ini bukan sekedar infak tetapi memakai uang milik sendiri jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Beli sarung misalnya. Sarung itu harga 80 sudah lumayan bagus. Mentang-mentang punya duit tuku sarung regane 1,5 juta. Ngopo entah salat ora tambah khusyuk. Baju itu tidak usah berlebihan. Rukuh tidak usah berlebihan. Namun jangan juga terlalu ngelemprot. Rukuh wis wating kruwel tembel-tembelan kaya ngono nekat di gawa marake orang lain dosa itu. Oh enggak? Iya. Kayak ya Allah karo kuwi masyaallah. Wis temen-temen. Wong-wonge ayu padahal yo ya Allah kuwi kaya ngono kayak bokong suwe. Mau boleh dengan orang gitu. Jangan berlebihan. Kita merawat tubuh pun juga harus harus sedang biasa mandi. Pakai parfum boleh enggak? Boleh. Itu terutama laki-laki. Kalau wanita sebenarnya enggak boleh pakai parfum. Kalau menimbulkan fitnah, gitu ya. Jangan masuk ke mana? Toko Al Mansur. Gitu. Dan papasan karo wong lanang. Masyaallah, ngabuni. Cap duyung kok ngawur wae. Sing digo karo cap duyung tau gak sih, Pak? Fambu, tahu? Untuk apa itu? Untuk jenazah. Lewat. Saya dulu gelo banget loh. Saya gelo banget. Kakak saya itu kan pakai parfum. Itu kalau pakai parfum mahal banget. Itu mahal. Harumnya juga saya senang. Itu parfum itu botolnya kira-kira sekian ini, botol kepeng itu botolnya tingginya sekian, itu masih sekian, masih dikelong sedikit sekali. Padahal itu parfum mahal itu. Lah kok ketika kakak saya meninggal dunia, jenazahnya itu dikasih parfum itu. Sisanya masih sekian ini di botol. Ya mubazir lah sapa sing gelem nganggo. Kan jadi mampu jenazah. Padahal kok parfum mahal. Ya sudah akhirnya kebuang itu parfum. Karena saya suruh makai yo kenangan saya kan kenangan kakak saya ketika meninggal dunia ambune kaya ngono kae. Ya ambune enak, tetapi kan jenazah. Saenak-enake mambu jenazah. Ning mambu jenazah. Sapa sing gelem? Baik. Ya.
Membeli parfum boleh, ini jangan terlalu mahal. Gitu. Ya, parfum itu kan harganya antara ya 30.000 sudah bagus. Oh ya, Mbak, yang biasanya pakai parfum. Iya. Kalau saya malah enggak, Pak, kalau beli parfum katanya Mbak. Saya kalau beli parfum mahal, Pak, 80.000. Hah, mahal banget, seliter, Pak. Ya, orang gumun. Parfum boleh habis seliter itu ada botol, tarik botolnya. Ya, jangan apa-apa jangan berlebihan, yang biasa. Dalam berbicara yang biasa, yang ayat 63 tadi. Tidak berlebihan, ya, tidak boros di dalam penampilan. Gitu. Kemudian yang ini yang 65 tadi ya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Selalu memohon pada Allah, ya Allah, jauhkan hamba dari api neraka. Doanya itu. Ya, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itu doa kita nyuwun supaya terhindar dari api neraka. Doa memohon ini kan berbanyak bentuknya, diantaranya itu. Kemudian ada lagi yang habis subuh dan maghrib itu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dibaca berkali-kali sebanyak 7 kali setiap subuh. Iya, maghrib juga. Maghrib malah ketambahan apa? Yang sebelumnya maghrib adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Duh Allah, hamba memohon surgamu ya Allah, dan jauhkan hamba dari api neraka. Setiap maghrib kita membaca itu. Sampai Rasul mengatakan innallaha yastahyi, Allah malu kalau tidak mengabulkan doa orang yang terus-terusan memohon. Beda dengan kita. Kalau jenengan dijaluki wong sepisan bae ping pindho, wae ping telu ora. Itu, kan dulu kan selamat gitu. Saya jalukan banget gitu. Apa jaluk. Jaluk kalau dengan manusia sekali 2 kali, yes, enggak apa-apa. Tetapi kalau dengan Allah terbalik. Sekali 2 kali belum meyakinkan, 3 kali lumayan meyakinkan, 4 kali semakin diperhatikan, 10 kali semakin diperhatikan, dan yang ke-20 kali mungkin baru dikabulkan. Kalau belum dikabulkan, nyuwun terus, apalagi apa yang belum terjadi. Apa itu? Neraka. Apa itu? Surga. Apa itu? Maghfirah, rahmah, barokah, dan lain sebagainya. Nyuwun terus. Semakin kita nyuwun kepada Allah, semakin pertanda bahwa kita yakin kepada Allah, semakin kita dicintai oleh Allah. Jangan malah ada yang yakin yang malah yang serapan jalur meneh karo Gusti Allah, yakin yang sihin jalur ora tau ya. Kita Allah memberikan sesuatu doa itu bukan selalu seperti persis yang kita minta. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Allah itu sangat tahu kebutuhan kita. Yang sering tidak tahu malahan kita tentang kebutuhan sendiri. Maka doa itu dibagi menjadi berapa? 4 paling tidak. 1, kita nyuwun dikabulkan menurut apa yang kita suwun. Yang kedua, kita nyuwun dikabulkan tapi ditunda, tidak sekarang. Gitu. Ada permohonan yang seringkali bentuknya ujian. Nyuwun silahkan, tetapi belum bisa diberi sekarang. Kemudian yang ketiga, doa itu tidak dikabulkan sebagaimana yang kita minta karena nggak pas, karena nggak sesuai. Dongo ora masuk akal, gitu kan? Dongo kok tidak ya bisa jadi masuk akal, tetapi tidak diberikan. Seperti misalnya, ya Allah jadikan hamba kelak jadi seorang dokter, ya Allah. Bisa jadi Allah menjawab dia orang pas dokter.
Kamu besok akan menjadi seorang pedagang yang sukses, kan gitu, diganti. Ya, bukan tidak dikabulkan, diganti. Dari seorang dokter menjadi seorang pengusaha yang sukses, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dosen yang ini dan lain sebagainya. Tetapi kita harus selalu nyuwun terus pada Allah, jangan pernah kita bosan meminta. Itu sebab dikabulkannya kita tidak tahu kapan, tapi mesti dikabulkan. Nah, kalau sesuatunya sudah tidak cocok, benar-benar tidak cocok karena kehendak takdir Allah tidak seperti yang kita minta, maka Allah menggantikan doa itu menjadi maghfirah, ampunan dosa. Jadi kan kalau begitu ketika kita berdoa kan selalu mendapat, diberi, ditunda, dirubah jadi maghfirah. Satu di antara 4 selalu. Namun kita berdoanya bukan sesekali. Itu bukan sesekali. Kalau tidak sesekali, doa Allah, jadikan besok hamba jadi orang yang pandai ya Allah. Wes bar ngono njur aton njaluk meneh. Ya enggak diperhatikan gitu. Ya enggak diperhatikan. Nek kepada orang seneng. Jenengan njaluk pada seseorang kok sepisan diwehi. Ning aja baleni mangkelno, apa neh ping 3, apa neh ping 4, terkenal neh ping 4 ping 5. Anak panti sing paling celamit ikae. Jangan. Ya, lebih baik kita memberi. Lebih menguntungkan memberi daripada meminta kalau pada orang. Tetapi kalau kepada Allah adalah kita sangat beruntung kalau suka meminta kepada Allah. Ning, ada ningnya. Permintaan itu disesuaikan dengan ikhtiar. Jaluk pinter, jaluk ilmu yang banyak, ning keset atau sinau, oh jaluk diketak itu. Kan gitu toh. Orang usaha nih, jangan, kita mesti berusaha. Karena apa gunanya Allah menciptakan segala fasilitas kita. Kita diberi kaki, tangan, mata, otak, dan semuanya. Fasilitas itu adalah untuk kita berikhtiar. Namun yang menentukan apa jadinya kelak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita lanjut. Kemudian kita sampai mana tadi ya? Kita memberi ya. Sekarang 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang yang tidak berbuat musyrik, ya, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Itu larangan super keras. Hati-hati. Ya, lombok dalam kondisi apapun jangan percaya dengan urusan-urusan yang namanya dukun. Kalau di tempat jenengan kadang-kadang ada loh di pedesaan sing wong jan kental mana karo percaya karo dukun. Gitu. Nah, dukun kunci silakan, dukun bayi silakan. Dukun pijet. Silakan. Tapi yang dimaksudkan dukun ini kadang-kadang Masya Allah ya, bang daku sih kok manut gitu loh. Ada orang sakit, panas sakitnya, menggigil, dibawa ke dukun. Kemudian oleh dukun itu diwes-wes, kemudian kon bali nang omah, kon bakar kelaras gedang nang keliling omah. Apa hubungannya? Masuk banget. Saya punya cerita. Tapi jangan ditanyakan siapa orangnya, ini karena orangnya deket. Saya punya murid dulu, siswa, anak putri, namanya itu, saya masih ingat sekali karena terkesan banget sih, padahal itu tahun jenengan mungkin belum lahir. Sekitar tahun 90-an Pak itu. Nah, belum lahir. Saya aja masih ganteng, oh, berarti kan doan. Nah, ketika itu ada anak tersebut, anak perempuan tersebut itu absen 3 hari. Dulu SMA
ketika saya masih ada anak absen sampai 3 hari mesti parani omahe. Lah mbok omahe nang penjret kaya tak parani itu. 2 kali yang paling mengesan. Yang pertama anak laki-laki. Itu 3 hari nggak masuk tak parani omahe. Walah, rekoso banget saya golek omong di dusun banget dan ya karena wong ora ngerti kan dia blasak-blasak kesasar-sasar takon wong mriko Pak dusune mriko malah terus mangke ngono wonten midun-midunan kok belok ngiwa mangke tak jur sing midune sing endi to ora tekan midun-midun itu lho. Suwi banget ya suwi ora tau ngambah kok. Katane dadi atuh mah belok. Pas di situ ada gapura di sebuah desa, saya tanya ada orang lagi bawa itu aritan itu, katanya Pak, nek dusun nganu teng pundi Pak? Oh, bapak nek pengen dusun langkung celak bapak balik mawon medang. Mati aku, kon balik mana? Dah habis saya berangkat pada saat saya hanya mempunyai 2 jam pelajaran kosong. Yaitu jam 2 jam pelajaran kosong kan 1,5 jam berarti kan 1 jam 45 menit kan jalan. Saya menghitung waktu, waduh saya sampai tempat udah 1 jam balik belum lagi saya ketemu orang itu makan waktu juga kan. Wah sebelah bagaimana udah setengah ke negerinya kan balik. Akhirnya sampai saya tanya kepada orang dusun itu Pak, ibu-ibu dik Bu, nyen sewu naik dalemipun bapak menika sing bapake anak. Niku ingkang pundi? Niku sing wonten halaman wiyar. Saya masuk yang ini mungkin. Masuk sepi, desa dodok enggak ada. Saya muter di belakang rumah. Lah kok anak yang enggak masuk itu sedang di belakang rumah sedang ngelapai dong. Yang ngelapai darahnya astagfirullah. Yang kesel banget ayo biasanya wong lagi ngelapai doro. Yang udah ngelapai gitu dari belakang saya pelan-pelan tak sentelik. Ya enggak sakit lah, sentelikan saya kan tangan lemah lembut begini. Nah. Jadi Paris tak pergi. Dari itu terus benar-benar anak itu ngobrol duduk di ini apa namanya emper omah itu ada tempat duduk jelek itu. Dan dia nang mburi omah kok. Ada kayak lincah gitu. Dia kenapa ora mlebu? Lho anu bapak napa kula nek teng omah anu jangan-jangan bapak kula kali bener kula pun mangkat ngalas kula ditinggal terus tilem Pak kula kerainan terus kula kerainan terus ora sing gugah alasannya sederhana banget kan dari sama kan ya saya karena main-main cepet ringkes Mas ngisuk lebu tak tunggu dalam 2 hari nek dia orang lebu tak coret absennya ya Pak ampun Pak ya lebu ya assalamualaikum tak tinggal dulu 2 hari ngebut saya pulangnya tapi ternyata ketika pulang itu tidak sampai setengah jam udah sampai sekolahan aja lho nyongker mau ke main ngadi tok tak kompreng tak kono ora disuwi jane ora tidak terlalu lama. Itu satu. Yang kedua, nah ini yang tadi Mas Rik. Siswa ini 3 hari enggak masuk, anak putri. Ketika saya datang ke rumahnya, saya masuk itu rumahnya itu ada ruang tamunya itu memanjang gitu. Di sini ada kursi-kursi banyak gitu. Kemudian di sini apa namanya kursi 1 orang toh. Ketika saya di situ ada 2 orang tamu. Saya tadinya pikir ini tamu ada apa? Saya nggak ngerti. Ternyata ketika itu bapaknya keluar, bapaknya kelageban itu tapi bingung dia tetap harus melayani tamu kan. Kemudian dia mengatakan sekedap nih Pak Guru ada dengarkan
melanjutkan sebentar lagi. Ketika itu saya menunggu. Kemudian ketika bapak itu sudah duduk di kursinya, orang yang sini geser menghadapi bapak tadi. Saya kaget. Ternyata pertanyaannya, menika wonten napa Bu? Ibu-ibu itu, menika wonten napa Bu? Mbah, ngundangi Mbah. Padahal orangnya masih muda. Enggak pantas lah disebut Mbah. Nek saya disebut Mbah sudah pantas. Ya kan? Pantas enggak sih? Kemudian orang ini ibu-ibu mengatakan, Mbah, pripun nggih Mbah, dodolane kula niku nganu sangot, perkawis sangat. Mboten sak kuwatos pun ngoten mawon. Niki sing niki bungkusan sing niki sebaraken teng pojok-pojok nggih. Terus sing niki sukaaken teng sing anu napa panggonan dodolan sing paling ngarep diwenehi teng sore. Nyur niki mengke malam Jumat niki dibakar di nggih anu teng mriku kalih sajene cekap ngoten-ngoten. Dukun jebak gitu. Nah kemudian orang itu menerima 3 bungkus, kan? Yang dua supaya meletakkan di pojok, yang satu letakkan di bawah dagangan, yang satu malam Jumatnya suruh bakar kemenyannya. Sampai astagfirullahaladzim ya Allah. Lah setelah itu saya masih nunggu itu. Ini ibu yang satu pergi, ada satu lagi bapak-bapak kan yang kedua. Saya kan giliran nomor 3. Nah, tapi bapak ini belum tahu siapa saya, sebenarnya belum tahu tadinya. Dia hanya ngertinya saya Pak Guru, tapi Pak Guru yang mana? Karena saya pakai pakaiannya pakaian guru. Tapi dia sendiri nggak tahu mau saya guru yang mana. Nah, kemudian setelah menghadapi orang yang kedua ternyata dia agak muda, dia jatuh cinta. Itu ini cinta ditolak, dukun bergerak kan gitu. Akhirnya dikasih ini macam-macam, Masya Allah, ya Allah, neraka. Setelah orang itu pergi, datang orang satu lagi, tapi kan saya sudah giliran 3. Ini dos pundi panjenengan Pak Guru nggih. Leres Pak, kula guru. Dos pundi wonten masalah napa? Mboten masalah kaula Pak, masalah putri panjenengan nami kemudian. Lah, anak kula keng napa? Kula guru teng SMA, gurunipun putri panjenengan. Alah Mas, apa mbaan konangan nek dukun kan isine pol itu. Akhirnya terus mboten mlebet. Akhirnya saya dibawa masuk ke rumah. Terus kemudian saya hanya menyanyikan namung sekedap kok Pak, kalau namung badhe taken putri bapak nami menika kok sampun 3 dinten mboten. Terus tundang. Oke. Kandhane ngeyel karo mlebu sekolah malahan. Niku nganu Pak, jaluk apa waktu itu jaluk apa nih urung keturutan ngambek gitu loh. Jaluk tukono apa ora keturutan moh sekolah. Nah kemudian disawon Pak, Bapak menawi badhe ngelapai tambahan Bapak kalau tak ngobrol kalian Pak. Terus tak nasihati nomor. Yang isuke njur mlebu gitu ya, isuke mlebu biasa. Namun yang menjadi inti cerita kita yaitu dukun itu tadi loh. Kadang-kadang orang yang jadi dukun pun kadang-kadang ngerasa salah sidik lah. Buktinya apa? Buktinya dia dukun ning nyekolahke anake nang SMA Muhammadiyah, kan kontradiktif itu. Aneh banget itu loh.
Nek nyokolake nang SMA Kristen rodok lumayan. Iki anake sekolahnya nang SMA Muhammadiyah. Dilalah saya wali kelasnya. Apa sih itu dia? Nah, makanya kan kemudian Mbak ini tak dekati terus. Saya dekati terus dan kemudian sampai tak telusuri tentang perdukunan bapaknya. Gitu, tentang itu dan kemudian ya saya berusaha menghindarkan anak ini. Kenapa? Ayat tadi itu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang yang tidak pernah berbuat kemusyrikan. Setingkat dengan wala yaqtuluna an-nafsal lati gimana? Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan tidak membunuh. Gitu. Yang namanya membunuh itu maksudnya manusia membunuh manusia loh ya, bukan badannya kerap apa lembut bisa dimeneh. Atau dalam hal ini fitnah. Kejam betul yang namanya fitnah. Jadian misalnya di asrama terjadi peristiwa apa, hati-hati jangan sampai nek nyong arani kae lho, jangan. Hati-hati. Kecuali kalau panjenengan ditanya indikasinya siapa yang melakukan. Panjenengan tahu? Saya tidak tahu, Pak. Cuma kalau saya terus terang bukan saya menuduh, tapi ada sesuatu yang berbeda bahwa ini itu kok sekarang berbeda. Tidak seperti biasanya ceria betul, sekarang kok pendiam sekali, kok perubahannya drastis sekali. Mungkin bisa ditelusuri gitu. Atau yang lain-lain lah, gitu. Namun jangan sampai menfitnah. Fitnah itu artinya sama dan membunuh. Seperti pernah kan terjadi sebuah rumah dibakar oleh warga karena difitnah oleh orang bahwa dia ngutuyil duit daerah sing ngutuyil ning ngarane jelas ngono mah kono. Lah ngono padahal itu tidak ada bukti apa-apa. Warga yang tidak tahu menau terbakar marah. Kemudian nyidang orang itu ada yang tergesa-gesa, kemudian karo nggawa jerigen gitu. Ya nek jerigen isine banyu mono. Nah, isine bensin ya. Itu diantaranya. Nah, kemudian itu fitnah, membunuh itu hukumannya dibunuh. Ya. Jadi kamu membunuh saya tidak salah, maka hukumannya adalah dibunuh. Al-qatlu bil qatli. Siapa membunuh? Dibunuh. Siapa mencuri? Siapa mencuri? Potong tangan. Yang dipotong sekian karena tangan itu ini. Kalau Allah menyebutkan tangan itu mesti ini. Tetapi di dalam ayat wudu Allah menyebutkan tangan tapi sampai siku. Wa aidikum ilal marafiq. Maka nek wudu tekan sikut. Karena Allah tidak menyebutkan tekan sikut, maka yang dimaksudkan adalah ini faqta'u aidiyahuma, maka potong tangan orang mencuri itu yang dimaksud sekian. Klek, terus disuntik. Darahnya tidak keluar banyak, kemudian diobati, jadi bungkus. Nah, disuruh makan yang enak, kemudian dilepas. Do nak nyolong meneh. Wani nyolong meneh, sing siji itu kan kiwa tadinya. Itu ada yang tukel enggak tangan kiri? Berarti pernah tuh. Enggak ada ya? Enggak ada. Saya juga belum ini berarti kan. Iya, ke Mas Soto. Ya dan Mas Soto berarti udah nyolong tuh. Nah, kemudian kalau nyolong lagi potong yang kanan, puter loro nih. Tangannya nangsa terus gitu. Kok nyolong meneh? Gitu, leher. Yang ketiga dibunuh. Dia sudah merusak, sudah terlampau. Gitu, sudah terlampau kebangetan. Apakah ini kejam? Tidak, justru menyelamatkan.
Gara-gara pencuri itu dilepas saja, ming dukum paling-paling dukum nang penjara 3 bulan, maka 3 bulan dia kursus dengan pencuri yang lebih hebat. Keluar dari penjara wis kursus tanpa sertifikat itu. Dia sudah semakin lincah, mau nyolong sepeda ontel, metu dadi nyolong sepeda motor, tangkap lagi, dihukum 1/2 tahun, kursus dengan ahli nyolong mobil. Kemudian dia keluar menjadi ya kak, sampai kapan kita aman? Padahal yang namanya biaya penjara itu kan mahal. Ngempani wong gratis selama 6 bulan ping itu kan. Saya kemarin lihat di penjara itu jumlah napi sejumlah 166, napi pidana apa jumlah sekian. Ini ada di depan penjara. Kalau kalian jangan mau saja gitu ya. Itu saya kemarin baca di situ. Itu biayanya mahal itu. Karena apa? Orang di penjara makanya gratis nggak apa pembayar gratis, malah ono sing kesenengan nek ngono seneng penjara. Ora sarka wadang warga. Turu kepenak. Nang jaba dadakan duit, barang lanang diusir dan lain sebagainya. Itu kata mereka. Ya, tapi kalau dipotong tangan penjara enggak usah. Tapi yang paling rugi siapa? Bakul kunci dan gembok paling rugi itu. Bangkrut orang masing tuku. Lawang orang sah dikunci. Orang nang maling ora. Ya kan? Iya, bakul gembok orang sah tuku gembok. Larang-larang, orang nana sing nyolong tugel tangane. Aman banget gitu. Nih, di Indonesia aman enggak? Wonosobo aman enggak? Kemarin untung rakyat itu gede, sepeda kesayangannya hilang, colong maling itu. Colong maling. Jadi itu sepeda saya, tetapi karena punya rakyat rusak, jadi pakai punya saya. Lah ya gimana mana ya serono lah. Hilang. Untung dia langsung sekolahnya di luar Wonosobo. Kalau tidak, saya yang repot. Kok meneh. Padahal sepeda ontel itu lumayan mahal itu. Ini yang baru-baru itu. Wong harga 3 juta itu belum bagus kok. Harga 3 juta itu belum kategori yang bagus itu. Ya kalau udah di atas 3 juta, nah sudah mulai mending gitu. Ya. Baik, kemudian membunuh, kemudian yang ketiga apa? Berbuat zina. Sampai-sampai Allah menghindarkan ini, wala taqrabuz zina. Wong pacaran itu tidak boleh. Karena itu sudah mendekati zina. Lah bagaimana Islam menuntut? Islam menuntut adalah dengan apa yang namanya ta'aruf. Yang namanya ta'aruf itu laki-laki dan perempuan diperkenalkan berdua ning ono kancane akeh, ono bapakne, ono ibune, calon mertua juga, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian sing lanang naksir-naksir kita iki meri ayu gitu. Nanging sebenarnya wanita itu bukan dibutuhkan ayu lahirnya, yang paling penting adalah ayu hatinya, jujur, luas, sergap, sigap gitu, tidak kelelar model-model orang sing apa-apa ora iso itu jangan. Yuk pingpong yuk, malah apa sih balik cilik. Badminton. Hek lah moh. Napa sih? Bal kok nganggo wulu. Ya volley. Moh nang dongke kecemplak kene. Ya wis anu basket malah balik gede banget. Yo apa madang. Turu. Wes kalau orang macam ini baik laki-laki maupun perempuan itu yang dinamakan remaja oplak aplek plendas plendus plentung orang itu dari orang yang sigap berusaha ini bisa itu bisa ini
Jangan kemudian tiba-tiba menyerah, nek nyong ora iso nek kon masak moh. Jangan wedok. Gitu, apa-apa masak ora iso. Kon gawe kerajinan. Nang molan nek kerajinan ora bakat nyong dijeni jempol kabeh. Yang laki-laki yang sigap. Lawang lanang itu pelindung, laki-laki itu pelindung. Makanya jangan cemen. Gitu ya. Iya, yang tegar, yang sigap, karena wanita menariknya adalah di kelemah lembutannya dan laki-laki menariknya adalah di sikap tegasnya. Gitu. Makanya anak laki-laki dibangunkan tidur itu bangun gitu loh, enggak usah. Tangi cepet. Iya. Rasanya kan gitu. Anak putri ada yang gitu kan? Nggak ada ya, kita kan anak putri nggak ada. Insya Allah anak putri yang kalau dibangunkan tegak, yang orang tangi-tangi, insya Allah nggak ada. Nggak ada. Seandainya ada paling siji loro telu papat lima enam itu. Ya sampai mawon. Ya, itu. Gitu dan seterusnya sampai dengan menjadi orang yang selalu bertobat kepada Allah. Walladzi wa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yatubu ilaihi mataba. Maka orang itu adalah orang-orang yang diterima taubatnya. Nah, kalau jenengan semuanya bisa merangkai ini semuanya dalam sebuah susunan materi, insya Allah panjenengan akan bisa berbicara nanging harus dikuasai. Ya. Nah, untuk membuktikan sudah mengerjakan, berarti punya dua ya, kertas ada dan di buku juga mempunyai. Saya tentukan hari Rabu sore sebelum maghrib kertas itu sudah ada di tangan saya. Oke? Tidak sekarang, ada sekarang ya dosa tulisannya elek. Ya, dosa tulisannya elek, dasar macam elek. Itu ya. Besok Rabu sore sebelum maghrib itu sudah di tangan saya, ditulis yang rapi gitu. Nanti tak umumke sapa sing tulisannya paling apik dan sapa tulisannya sing paling elek gitu ya. Ya. Nah, kalau sing paling elek kenapa Pak? Ora apa-apa nyong yo elek kan gitu. Saya tulisannya elek pol. Ya. Baik, anak-anak sekalian, ada pertanyaan? Any question? Oh ya Mbak Lady. Bahasanya kalau menghadapi orang sok tahu. Ya, ada orang yang sok tahu. Ujar-ujarnya kancane ke orang ngerti. Saya pernah kejadian soalnya. Ada tamu ke rumah saya, itu tiba-tiba dia menyentuh-nyentuh tentang ayat Al-Quran, kemudian itu membahas Al-Quran dan malahan menasehati saya tentang ayat itu. Saya pikir, oh iya, salah dewek gitu, salah dewek saya yang salah. Kenapa wajahnya bloon banget gitu. Makanya ada orang yang gitu ya, saya nyalahke apa dewek yang wajahnya orang ketok mudeng sih ya. Gitu, ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Satu, jangan menyakiti orang lain. Ya, yang telaten, yang sabar. Beri kesempatan dia untuk menyampaikan, gitu ya. Tapi dulu mulai pintu loh menjelaskan, nah, apiknya nih, ini. Ya, jangan disakiti. Dek, lagi ngomong apa sih? Nyong mudeng. Yang harga malah mudeng nyong. Macem-macem ngono.
Malah jauh apa orang ayat berikutnya ora apa nyong apal malahan tapi prinsipnya ndak boleh, kita ndak boleh menyakiti hati orang lain. Saya pernah beberapa kali ada seseorang yang apa namanya. Jadi waktu itu saya minta tolong pada dia untuk menghubungkan pada seseorang. Repotnya orang yang berjasa itu cenderung merendahkan orang lain. Tahu nggak? Nah dia merasa berjasa. Lah kok saya bener-bener dinasihati, bener-bener dinasihati kaya wong kaya apa sih, kaya saya salah gitu loh. Jadi Bapak tidak bisa semacam itu, nggak boleh. Contohnya ini. Aku udah ngomong kayak padahal ya. Iya Pak, ya Pak. Iya Pak. Luar biasa Bapak. Baik, saya sepakat betul dengan pendapat Bapak ini. Terus resikonya apa? Begitu saya menerima dengan baik, begitu dia semakin panjang memberikannya. Ya risikonya. Jadi Mbak Lele, prinsipnya jangan pernah menyakiti orang lain. Meskipun dia mungkin malah memperlakukan kita mungkin lebih rendah daripada, tidak apa-apa. Lebih baik diperlakukan lebih rendah dari orang lain daripada dianggap terlalu tinggi oleh orang lain, Pak. Gitu. Mendingan orang lain menganggap kita biasa-biasa banget daripada orang lain salah paham menganggap bahwa kita pinter banget. Kita bisa terjebak saking bangganya karo awake dhewe, suatu ketika kita diminta untuk membuktikan kepintaran kita, orang itu kalau terbombong akhirnya bohong. Akhirnya dia bisa bohong. Dan kalau sudah bohong, suatu ketika mesti mangan kalau kita bohong. Jebulane ora ono apa-apane lah ketebus tok. Gitu kan? Ada Pak? Ada yang lain ada? Ya, satu lagi ya kan? Ada? Enggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, kalau nggak ada kita tutup. Monggo kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.